Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Cahya Widyodarus Saputro, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi dan Klasifikasi Tanaman. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Revo Febian Haji dengan nomor NPM 201063109083 dari kelas 1D Agroteknologi. Adapun tujuan saya di sini yaitu ingin menjelaskan tentang evolusi hewan dan tumbuhan. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berasal dari bahasa Latin yakni evolvo, yang artinya membentang. Pengertian sesungguhnya adalah perubahan berangsur dan pelan. Ada bermacam-macam evolusi, yaitu evolusi geologi, evolusi astronomi, evolusi biologi, dan evolusi budaya. Ditinjau dari bagian yang mengalami perubahan, evolusi dapat dibedakan menjadi evolusi kosmik dan evolusi organik. Di samping itu, ada istilah lain yang dikenal dengan evolusi geologis. Evolusi kosmik merupakan perubahan yang terus-menerus terjadi di alam raya atau evolusi universe. Evolusi organik merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada makhluk hidup atau komponen biotik dari generasi ke generasi, baik morfologis maupun fisiologis. Evolusi geologis dikenal sebagai perubahan-perubahan yang terjadi pada permukaan bumi karena dari waktu ke waktu terjadi pelapukan. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat yang diwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh rekombinasi genetika yang dapat meningkatkan variasi antara organisme. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan diwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya, sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Hal tersebut terjadi karena individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih berpeluang besar bereproduksi, sehingga lebih banyak individu pada generasi selanjutnya yang mewariskan sifat-sifat yang menguntungkan ini. Setelah beberapa generasi, adaptasi terjadi melalui kombinasi perubahan kecil sifat yang terjadi secara terus-menerus dengan acak dengan seleksi alam. Sementara itu, hanyutan genetik merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Hanyutan genetik dihasilkan oleh probabilitas apakah suatu sifat akan diwariskan ketika suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Walaupun perubahan yang dihasilkan oleh hanyutan dan seleksi alam kecil, perubahan ini akan berakumulasi dan menyebabkan perubahan yang substansial pada organisme. Proses ini mencapai puncaknya dengan menghasilkan spesies baru, dan sebenarnya, kemiripan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain mensugestikan bahwa semua spesies yang kita kenal berasal dari nenek moyang yang sama melalui proses divergen yang terjadi secara perlahan. Selanjutnya ada teori evolusi menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Plato, menyatakan percaya pada dunia, yakni dunia ideal dan abadi, serta dunia hayal yang tidak sempurna. Dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan. Yang kedua ada Aristoteles, menyatakan bahwa setiap bentuk kehidupan makhluk hidup mempunyai suatu tangga dengan anak tangga masing-masing yang ada pada tingkatan yang berbeda. Yang ketiga ada Lamarck. Lamarck menyatakan dua, yang pertama ada gagasan use and disuse, di mana bagian tubuh yang dipakai secara intensif buat menghadapi lingkungan tertentu akan menjadi lebih besar dan kuat. Dan yang kedua, sementara bagian tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran. Sifat atau ciri-ciri yang diperoleh dari lingkungan bisa diwariskan kepada keturunannya. Yang keempat ada Darwin. Evolusi terjadi melalui seleksi alam.
Spesies yang berkembang sekarang berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lampau. Yang kelima ada Weismann, menyatakan perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya ada bukti-bukti evolusi. Yang pertama ada rekaman fosil, yang kedua ada homologi, yang ketiga ada embriologi perbandingan, dan yang keempat ada organ vestigial. Selanjutnya ada mekanisme evolusi. Yang pertama ada seleksi alam, yang kedua ada mutasi gen, yang ketiga ada frekuensi gen dalam populasi, dan yang keempat ada hubungan antara waktu dengan perubahan sifat organisme. Selanjutnya ada evolusi hewan. Yang pertama, evolusi hewan atau animalia, yang kedua, evolusi simetri, yang ketiga, evolusi jaringan, yang keempat, evolusi rongga tubuh atau selom, dan yang kelima, ada evolusi perkembangan embrionik. Evolusi hewan atau animalia. Para ahli berpendapat bahwa hewan berevolusi dari Eukaryota berflagel. Organisme hidup pada saat ini yang paling dekat dengan nenek moyang hewan adalah Choanoflagellata atau kelas Choanoflagellata. Choanoflagellata adalah flagellata berkerah atau berleher yang memiliki morfologi mirip dengan keanosit pada beberapa spons tertentu. Selanjutnya ada evolusi simetri. Simetri dalam biologi adalah distribusi anggota-anggota badan atau bentuk pada tubuh organisme. Bentuk dari sebagian besar organisme multiseluler selalu menunjukkan bentuk simetri tertentu, bisa radial atau simetrikal. Akan tetapi, ada juga hewan yang tidak menunjukkan simetri ataupun asimetris, yaitu spons atau porifera. Terdapat dua kelompok hewan berdasarkan simetrinya, yaitu yang pertama adisimetri radial. Organisme dengan simetri radial mempunyai kue pie. Apabila bidangnya dipotong, akan menghasilkan potongan yang identik. Organisme ini memiliki sisi atas atau lokasi adanya mulut dan bawah. Tetapi organisme ini tidak memiliki sisi depan dan belakang ataupun sisi kiri dan kanan. Yang kedua ada simetri bilateral. Organisme dengan simetri bilateral memiliki dua sumbu orientasi, yaitu depan belakang dan atas bawah. Oleh karena itu, organisme dengan simetri ini memiliki sisi atas atau dorsal dan sisi bawah atau ventral, sisi kiri dan kanan, serta sisi depan atau anterior dan belakang atau posterior. Selanjutnya ada evolusi jaringan. Sel-sel dari sebagian besar hewan, kecuali spons atau porifera, tersusun menjadi jaringan, yaitu kelompok dari sel-sel serupa yang berlaku sebagai unit fungsional. Pada hewan, jaringan sejati satu dengan lainnya dipisahkan oleh lapisan membran. Pada sebagian besar hewan, kecuali spons, lapisan pada embrio terbentuk saat gastrulasi. Lapisan ini disebut lapisan kecambah atau germ layer, atau lapisan embrionik. Lapisan tersebut akan berkembang menjadi aneka jaringan dan organ tubuh. Terdapat dua kelompok hewan berdasarkan jumlah lapisan kecambahnya, yaitu yang pertama ada dipoplastik, adalah organisme yang memiliki dua lapisan embrionik, yaitu ektoderm atau luar dan endoderm atau dalam. Yang kedua ada triploblastik, adalah organisme yang memiliki tiga lapis embrionik, yaitu ektoderm atau luar, mesoderm atau tengah, dan endoderm atau dalam. Ektoderm melapisi permukaan embrio dan akan menjadi lapisan luar dari hewan, dan pada beberapa kelompok akan menjadi sistem saraf sentral. Endoderm akan membentuk saluran pencernaan, usus, hati, dan paru-paru. Dan yang terakhir, mesoderm akan membentuk tulang, otot, dan organ-organ lain di antara saluran pencernaan dengan lapisan terluar hewan. Selanjutnya ada evolusi rongga tubuh atau selom. Sebagian hewan triploblastik memiliki rongga tubuh berupa ruang berisi cairan atau udara yang ada di antara sistem pencernaan dan permukaan luar tubuh. Rongga tubuh ini disebut dengan selom. Selom sejati terbentuk dari jaringan yang berasal mesoderm. Sedangkan selom semu atau pseudoselom dibentuk dari mesoderm dan endoderm. Hewan yang mempunyai selom sejati disebut selomata. Hewan yang mempunyai selom semu disebut pseudoselomata. Dan hewan yang tidak memiliki selom disebut aselomata. Rongga tubuh memiliki berbagai fungsi. Selom dapat meredam goncangan dan membentuk rangka hidrostatis untuk mencegah cedera internal. Selom juga membuat otot dapat tumbuh independen dari dinding tubuh. Cairan di dalam selom memiliki beberapa fungsi, yaitu membuat organ-organ internal dapat tumbuh dan bergerak dengan bebas untuk transportasi gas,
nutrisi, dan zat sisa antara bagian-bagian tubuh yang berbeda, serta untuk menyimpan sperma dan sel telur selama pematangan. Selanjutnya ada perkembangan embrionik. Pada hewan simetris bilateral, perkembangan embrio atau tahap gastrula akan terbentuk bola berongga. Rongga ini disebut dengan arkenteron yang berkomunikasi dengan dunia luar melalui blastopora. Pada protostomia, mulut berkembang dari blastopora atau dari celah dekat blastopora. Pada beberapa jenis hewan protostomia, mulut dan anus berkembang dari blastopora. Akan tetapi pada jenis lain anus akan terbentuk belakangan pada bagian lain. Disebut protostomia karena mulut terbentuk pertama. Sebaliknya, deuterostomia berarti mulut terbentuk kedua, karena pada hewan kelompok ini mulut tidak terbentuk dari blastopora. Blastopora akan berkembang menjadi anus, dan mulut akan terbentuk dari celah lain yang akan terbentuk nanti pada perkembangan berikutnya. Selanjutnya ada evolusi hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Evolusi invertebrata atau avertebrata dimulai dari nenek moyang berupa protista yang hidup di laut. Ketika itu evolusi biologis berlangsung semakin cepat dibandingkan dengan evolusi biologis pertama kali. Protista bercabang 3, dimulai dari filum Porifera, filum Cnidaria, dan filum Platyhelminthes. Platyhelminthes bercabang 3. Cabang pertama bercabang 3 kali menjadi filum Mollusca, filum Annelida, dan filum Arthropoda. Cabang kedua menjadi filum Nematoda. Sedangkan cabang ketiga menjadi 2 filum, yaitu Echinodermata dan filum Chordata. Dari evolusi invertebrata, dapat diketahui bahwa evolusi vertebrata berasal dari nenek moyang berupa Echinodermata. Echinodermata akan berkembang menjadi Echinodermata modern yang ada sekarang ini. Misalnya bintang laut, bulu babi, Hemichordata, Chordata primitif, Chondrichthyes, Osteichthyes, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Yang selanjutnya ada evolusi dari kehidupan di laut ke darat. Sel-sel diduga berkembang di laut. Menurutkan jenis-jenis hewan dan tumbuhan air yang hidup akan berkembang biak di dalam air. Karena adanya kompetisi, organisme itu ada yang mencoba hidup ke darat. Setelah hidup di darat, terjadi kompetisi dalam memperebutkan makanan dan tempat hidup. Beberapa spesies diduga berhasil kembali ke air. Dalam upaya kembali ke air, ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Contohnya yang berhasil adalah lumba-lumba paus yang sepenuhnya hidup di air, sedangkan yang tidak berhasil misalnya buaya. Selanjutnya ada evolusi tumbuhan. Evolusi tumbuhan telah menghasilkan berbagai kompleksitas dari awal tikar alga, melalui laut multiseluler dan air tawar ganggang hijau, terrestrial bryophytes, lycopods, dan pakis, ke kompleks gymnosperma dan angiosperma. Sementara banyak dari kelompok awal terus berkembang, seperti yang ditunjukkan oleh ganggang merah dan hijau di lingkungan laut. Kelompok yang lebih baru telah menggantikan kelompok yang sebelumnya dominan secara ekologis, misalnya naiknya tanaman berbunga di atas gymnospermae di lingkungan darat. Terdapat bukti bahwa cyanobacteria dan Eukaryota fotosintesis multiseluler hidup di komunitas air tawar di darat sejak 1 miliar tahun yang lalu, dan komunitas organisme fotosintesis multiseluler yang kompleks ada di darat pada akhir Prakambrium, sekitar 850 juta tahun yang lalu. Bukti munculnya embriofit tumbuhan darat pertama kali terjadi pada pertengahan Ordovisium atau 450 juta tahun lalu dan pertengahan Devonian atau 390 juta tahun lalu. Banyak fitur yang dikenal pada tumbuhan darat saat ini hadir, termasuk akar dan daun. Pada Devonian akhir atau 370 tahun yang lalu, beberapa tumbuhan bebas spora seperti Archaeopteris memiliki jaringan pembuluh darah sekunder yang menghasilkan kayu dan telah membentuk hutan dari pohon-pohon tinggi. Juga pada akhir Devonian, Elkinsia, pakis benih awal, telah mengembangkan benih. Inovasi evolusioner berlanjut selama sisa eon Phanerozoikum dan masih berlanjut sampai sekarang. Sebagian besar kelompok tumbuhan relatif tidak terluka oleh peristiwa kepunahan Permo-Trias.
Meskipun struktur komunitas berubah, ini mungkin telah mengatur tempat munculnya tanaman berbunga di Trias atau 200 juta tahun lalu, dan diversifikasi mereka kemudian di zaman Kapur dan Paleogen. Pada akhir silur, keturunan yang mampu hidup di tanah gersang telah muncul dan mulai menempati lingkungan baru. Sekelompok itu disebut sebagai tumbuhan yang bersyarat, yaitu yang pertama ada mengandung klorofil A dan B, yang kedua ada kekurangan daya gerak atau daya berpindah tempat dengan cara pengkerutan serabutnya. Yang ketiga, mempunyai tubuh yang tersusun dari banyak sel yang berlainan untuk membentuk jaringan dan organ. Yang keempat, mempunyai organ seks yang tersusun dari banyak sel tambahan. Yang kelima, menghasilkan keturunan yang disebut mirip embrio yang berkembang sebagian dan dilindungi serta diberi makan untuk masa tertentu dalam tubuh induknya. Dengan syarat tersebut, Ernest Haeckel menempatkan alga, kecuali Cyanophyta, ke dalam dunia protista, karena alga tidak mempunyai persyaratan nomor 4 dan 5. Ahli botani membagi dunia tumbuhan ke dalam dua divisi, yaitu Bryophyta dan Tracheophyta. Yang pertama, divisi Bryophyta. Bryophyta merupakan moyang tumbuhan berpembuluh, merupakan bentuk peralihan dari algae dan tumbuhan berpembuluh dengan alasan yang pertama, strukturnya sederhana. Yang kedua, tidak mempunyai jaringan pembuluh. Dan yang ketiga, hidup di tempat basah. Tetapi berdasarkan catatan fosil, hal tersebut tidak benar karena tidak ada fosil Bryophyta ditemukan dalam batuan yang terbentuk sebelum periode Devon. Padahal tumbuhan berpembuluh sudah ada sejak silur. Yang kedua, ada divisi Tracheophyta. Meskipun anatomi tumbuhan yang pertama tidak diketahui benar, fosil-fosil yang terawal menunjukkan bahwa organisme Tracheophyta telah mengembangkan sistem pembuluh untuk mengangkut air dan makanan ke seluruh tumbuhan. Menjelang akhir Devon muncul 4 kelompok yang berbeda, masing-masing telah meninggalkan beberapa keturunan sampai sekarang, yaitu kelompok subdivisi Psilophyta, Rhizophyta, Sphenophyta, dan Pterophyta. Keturunannya yang hidup berjumlah kurang lebih 260.000 spesies. Yang A. Subdivisi Psilopsida. Psilopsida tidak memiliki akar dan daun. Batang bawah tanah merupakan rizoma dan rimpang, dan batang tegak di atas tanah masing-masing mempunyai xilem dan phloem. 4 spesies yang hidup di masa kini mirip Psilopsida fosil. Contohnya yaitu Psilopsida purba, hanya memiliki satu macam spora. Psilotum nodum merupakan Psilopsida sejati. Yang B. Subdivisi Lycopsida. Lycopsida merupakan lumut gada. Kurang lebih 1000 spesies Lycopsida sekarang masih ada. Genus Selaginella dan Lycopodium umum terdapat di Amerika. Fosil spesies biasa mencapai 3 meter, yang hidup selama periode Mississippi dan Pennsylvania, dan sisa-sisanya membantu pembentukan endapan batu bara. Sebagian besar batu bara yang ada di dunia terbentuk pada periode tersebut, maka periode Mississippi dan Pennsylvania disebut dengan periode Karbon. Yang C ada subdivisi Sphenopsida. Tumbuhan anggota subdivisi ini disebut ekor kuda atau Scuring rhesus atau bahan penggosok. Hanya ada satu genus Sphenopsida yaitu Equisetum yang terdiri atas 25 spesies yang bertahan hidup sampai sekarang. Sphenopsida turut andil dalam pembentukan batu bara. Selanjutnya yang D ada subdivisi Pteropsida. Pteropsida merupakan paku yang hidup pertama pada periode Devon. Terdiri dari kelas Felicinae atau paku-pakuan. Selanjutnya yang ketiga ada Gymnospermae. Gymnospermae awal hidup selama periode Mississippi dan Pennsylvania bersama dengan tumbuhan paku, Lycopsida dan Sphenopsida, turut berperan dalam pembentukan batu bara. Akhir periode Mississippi muncul conifer. Conifer merupakan Gymnospermae tertua dan terbesar. Yang keempat ada Angiospermae muncul pada endapan Jura. Akhir era Mesozoik menjadi tumbuhan dominan. Kurang lebih 250.000 spesies ditemukan hidup dan sekarang kurang lebih 34.000 spesies dijumpai masih hidup. Adapun 3 adaptasi dalam evolusi tumbuhan. Yang pertama ada adaptasi struktural, yang kedua ada adaptasi kimiawi, dan yang ketiga ada adaptasi reproduksi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.